Bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah, sementara yang jadi Allah diri kita sendiri selama ini? Akhirnya diakuilah bahwa ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini sholatku hamba, ini kerjaku hamba, ini sholawatanku hamba, ini yasinanku hamba. Semuanya diakui milik hambanya, seolah-olah Allah tidak berperan sedikit pun mentuhani diri kita selama ini. Coba renungkan, coba hayati di dalam hati kita kesalahan-kesalahan kita, kezaliman kita kepada Allah selama ini. Maka dari itu di sini pemaparan kami hanyalah untuk meluruskan apa yang diperintahkan Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa untuk melaksanakan syariat-syariat yang disyariatkan wajib diawali dengan niat, yakni di dalam niat itu ada pintu rahasia alam akhirat, yakni lillahi ta'ala, agar hati manusia bisa melewati wat siratal mustaqim, jalan yang lurus itu, hingga bertemu dengan Tuhannya di alam lillahi ta'ala, di alam akhirat. Apa yang dimaksud alam akhirat itu? Hakikatnya alam akhirat itu adalah ketika kewujudan manusia kita, kehidupan manusia kita, kekuasaan manusia kita sudah kita persembahkan kembali dengan rela dan ridho kepada pemiliknya. Maka itulah yang dimaksud akhirat. Akhir kekuasaan, kehidupan, dan kewujudan diri manusia kita di hati kita, yang ada, yang nyata, yang wujud, yang hidup hanyalah Allah. Di hati ini Allah lah yang menghidupi badan-badan ini. Allah lah yang mengutus badan ini untuk sholat. Hiduplah yang mengutus badan ini untuk ibadah. Jadi tetapkanlah hidup ini Allah. Jadi nama manusia kita sudah hengkang, sudah terhapus dari singgah sananya Allah ini. Jadi yang ada hanya nama Allah, karena hidup inilah zat yang bernama Allah itu. Coba kebanyakan orang bingung, hidup itu kan sifat, bukan zatnya. Saya menjawab mudah saja. Coba Anda pikirkan, bila Anda tidak hidup, apakah Anda bisa membahas zat, sifat, asma, af'al? Adanya Anda membahas zat, sifat, asma, af'al kan karena Anda hidup. Jika Anda tak hidup, apa Anda ngerti itu? Nah, jadi ujung pangkalnya adalah kehidupan inilah Allah. Jadi pertanyaan saudaraku dari Malaysia, jika sudah mengenal Allah, apakah harus mengajarkan kepada manusia? Semua pilihan ada pada Allah, karena manusianya sudah tidak mampu lagi, karena manusianya sudah tidak berilmu lagi, maka Allah lah yang memerankan manusia itu. Diutus mengajarkan atau tidak mengajarkan, ya karpe Allah, ya jaiznya Allah. Jadi hakikat mursyid yang sejati itu bukan manusianya. Mursyid sejati itu adalah
hidup yang menghidupi badan-badan kita selama ini. Mursyid pembimbing manusia, mursyid hidup yang selama ini membimbing manusia, melayani manusia, memelihara manusia, mengasihi sayangi manusia, menjaga manusia, mencukupi manusia sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sampai menjadi sel sperma dan sel telur, sampai menjadi gumpalan darah, sampai menjadi gumpalan daging, sampai menjadi bayi, hingga menjadi janin, dan hingga menjadi bayi yang suci. Semua atas bimbingan sang mursyid sejati yang selama ini kita abaikan, kita goibkan keberadaannya selama ini. Kita rampok, kita rampas kekuasaannya, kehidupannya menjadi kuasa hamba, menjadi hidupnya hamba. Apakah kita tidak celaka? Sudah dihidupi malah mengingkari. Nikmat manakah yang kau dusta? Nikmat manakah yang kau dustakan, sobat? Jadi sejatinya mursyid adalah ya hidup yang selama ini menghidupi badan ini, yaitu Allah sendiri. Jadi manusia-manusia yang mengantarkan kepada Allah ini hanya pelayan-pelayannya, hanya mengantar kepada melewati jembatan saja, melintas, menyabrang ke jembatan saja. Setelah itu berangkatlah sendiri menuju Allah. Linafsi, maksudnya nafsi-nafsi, sesuai apa yang kita kerjakan. Kita istiqomah apa tidak melaksanakannya, kita istiqomah apa tidak dalam menyatakan bahwa hidup ini Allah di segala keadaan, baik mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Jadi di sini tidak mengubah syariat-syariat agama masing-masing, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat Islam, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat Nasrani, tidak mengubah sedikit pun syariat-syariat agama yang lain. Akan tetapi yang dirubah di sini adalah kondisi hatinya. Kondisi hatinya. Di situ yang dipertuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya, ataukah yang dipertuhankan adalah dirinya sendiri yang nyata di hati ini. Jadi amalia syariatnya badan itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah hati. Hati ini bertuhankan Allah ataukah masih mentuhankan dirinya sendiri, masih mentuhankan hawa nafsunya sendiri, masih mentuhankan setan yang terkutuk yang selama ini mengaku-ngaku jadi Allah, yang selama ini mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga bila sudah nyata bahwa hidup ini Allah, ditandai sudah tiadanyalah kekuasaan, kehidupan, dan daya upaya manusianya. Semua kembali kepada kehidupan, kekuasaan, daya upayanya Allah sendiri yang termaklumat dalam la haula wala quwata
illa billahil aliyil azim. Sudah terputuslah manusianya.